Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok saya yang berjudul Inovasi dalam Berentrepreneur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yakni saya sendiri, Aditya Yoga Prasetyo, juga ada Denny Irawan, dan Hanif Alfaruk Abad. Langsung kita menginjak ke definisi inovasi. Inovasi adalah suatu hal atau gagasan yang baru di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, di mana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seorang yang melakukan inovasi disebut inovator. Pengertian inovasi menurut UU nomor 18 tahun 2002 ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses industri tersebut. Lanjut, pengertian inovasi menurut para ahli. Menurut Everett M. Roger tahun 1983 mendefinisikan bahwa inovasi adalah ide, gagasan, praktek, atau objek benda yang ditandai dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Kemudian menurut Edquist tahun 2001 ataupun 1999, inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru atau dalam bentuk materi ataupun intangible yang memiliki nilai ekonomi yang berarti signifikan, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu. Kemudian menurut Suryana tahun 2003, inovasi ialah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Itu tadi pengertian menurut beberapa tokoh yang ada. Kemudian kita lanjut ke inovasi versus kreativitas. Menurut Suryana tahun 2003, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang. Kemudian menurut Suryana, untuk inovasi sendiri, inovasi ialah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Kemudian kita lanjut ke adaptor dan inovator ataupun adaptor versus inovator. Menurut Johnson, Danis, dan Dollinger 2008 menyatakan bahwa seorang wirausaha lebih berperan sebagai inovator daripada adaptor. Seorang inovator berani membuat perubahan, ingin melakukan sesuatu secara berbeda daripada hanya membuat lebih baik. Sedangkan seorang adaptor mempunyai kecenderungan mengikuti pola yang sudah ada, mengembangkan dan bukan mengubahnya. Seorang wirausaha yang inovatif lebih suka tantangan di mana mereka pencari masalah sekaligus pemecah masalah. Mereka tidak dapat bertahan lama pada tugas-tugas rutin. Mereka lebih suka mengambil kontrol pada situasi yang berubah-ubah dan seringkali melanggar tradisi yang sudah ada. Kemudian kita lanjut ke Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, Restoring the Character Ethnic Habit didefinisikan Covey sebagai perpotongan antara pengetahuan, knowledge, yang berkenaan dengan what to do dan why, keterampilan ataupun skill yang berkenaan dengan how to do, dan keinginan ataupun desire yang berkenaan dengan want to do. Kemudian kita berlanjut ke unsur pengetahuan atau knowledge adalah elemen kebiasaan yang berkenaan dengan pengetahuan individu mengenai apa yang dapat
dilakukan dan mengapa mesti dilakukan. Kemudian ada keterampilan ataupun skill, adalah unsur yang berkenaan dengan bagaimana melakukannya. Lanjut, keinginan ataupun desire yang berkenaan dengan dorongan ataupun motivasi mengapa sesuatu itu harus dilakukan. Selanjutnya ada konsep kedewasaan ataupun maturity convey, yang di dalamnya ada beberapa poin, yakni tahap kemandirian dan tahap ketergantungan ataupun independen dan dependent. Lanjut, kita ada efektivitas atau keefektifan. Convey sendiri menjelaskan keefektifan melalui konsep produksi ataupun production dilambangkan dengan P, dan kemampuan produksi ataupun production capacity disingkat dengan PC. Kemudian pribadi atau organisasi yang efektif adalah yang dapat menjaga keseimbangan antara produksi dengan kemampuan produksi. Jadi antara P atau dengan PC tadi itu. Jadi demikian presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh saya. Kurang lebih ada salah kata ataupun salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.